10 pertandingan penentu nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia Senior dan U23 bakal laksanakan TC bareng di Turki persiapan Piala Asia. Asnawi Mangkualam gagal bawa Jeonnam Dragons promosi ke Liga 1 Korea, jadi hengkang. Jeonnam Dragons dipastikan gagal promosi setelah dibantai Bucheon FC dengan skor 1-4 di pekan terakhir Liga 2 Korea. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam pun dipastikan gagal membawa klubnya Jeonnam Dragons promosi ke Liga 1 Korea. Pada pertandingan tersebut, Asnawi Mangkualam masuk starting XI Jeonnam Dragons. Pemain asal Makassar tersebut tampil penuh 90 menit. Kekalahan itu menyebabkan Jeonnam Dragons bertengger di peringkat ke-7 klasemen dengan koleksi 53 poin. Mereka gagal meraih tiket promosi ke Liga 1 Korea. Sesuai regulasi, hanya peringkat 1-5 yang memiliki peluang promosi ke Liga 1 Korea. Juara Liga 2 Korea otomatis promosi, sedangkan peringkat 2 harus menjalani babak play-off lawan peringkat ke-11 Liga 1 Korea. Adapun peringkat 3 hingga 5 akan diadu. Dengan gagalnya membawa Jeonnam promosi, akankah ini menjadi laga terakhir Asnawi Mangkualam dan bersiap hengkang? 10 pertandingan penentu nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Kabar terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong mendapatkan kontrak jangka pendek hingga Juni 2024. Shin Tae-yong masih dipercayakan memimpin Timnas Indonesia di 3 ajang penting, yakni babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23. Nantinya hasil dari ketiga turnamen tersebut akan menjadi pertimbangan PSSI untuk memutuskan melanjutkan kontrak Shin Tae-yong atau tidak. Soal penilaiannya nanti diperpanjang lebih panjang sesuai dengan prestasi di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. Saya rasa Coach Shin Tae-yong sudah berbuat maksimal, ujar Erick Thohir ketika mengantar Timnas U23 ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain itu, Timnas Indonesia juga kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun, jadi suatu prestasi yang luar biasa, jelas Erick. Jadi 10 laga ke depan akan menjadi krusial bagi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Kabar buruknya, syarat tersebut jelas tidak mudah. Shin Tae-yong akan menghadapi tim besar kelas dunia seperti Jepang dan Irak di Timnas Senior. Ditambah di Timnas U23 akan bertemu Timnas Australia, Qatar hingga Yordania. Akankah Coach Shin mampu melewati laga-laga krusial ke depan? Kabar buruk untuk Timnas Indonesia, Irak bakal bawa kekuatan terbaik untuk hadapi Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas dikabarkan bakal membawa kekuatan terbaik untuk menghadapi Piala Asia 2023. Hal tersebut jelas menjadi kabar buruk untuk Timnas Indonesia yang sempat kalah 1-5 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Irak akan kembali satu grup di Piala Asia 2023. Mereka tepatnya tergabung dalam grup D bersama Jepang dan Vietnam. Pada pertandingan perdana, skuad Garuda akan langsung berhadapan dengan Irak. Menurut laporan Win-Win, pelatih asal Spanyol itu menegaskan kesempatan terbuka lebar bagi semua pemain berdarah Irak, baik yang bermain di liga lokal maupun internasional. Walau demikian, Casas menekankan para pemain harus mempunyai kualitas terbaik jika ingin menembus skuad utama. Pelatih Jesus Casas berbicara kepada sebagian besar pemain Liga Bintang Irak setelah berakhirnya pertandingan Vietnam, memberitahu mereka bahwa pintu tim nasional Irak terbuka untuk semua orang, baik mereka pemain lokal atau profesional, kata sumber Win-Win. Daftar tim Irak untuk Piala Asia akan mencakup pemain-pemain terbaik dari dalam dan luar Irak, tambah Win-Win. Tak ayal, Timnas Indonesia juga harus pasang kuda-kuda lebih awal menjelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia Senior dan U23 bakal laksanakan TC bareng di Turki persiapan Piala Asia. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong sukses meloloskan kedua kelompok Timnas Indonesia di ajang Piala Asia level masing-masing yang digelar tahun depan. Timnas Senior akan tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang pada Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun depan. Sementara Piala Asia U23 bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas U23 dan senior akan melakoni TC bersama-sama di Turki. Kalau tim seniornya nanti liga berhenti, tim seniornya TC di Turki sekalian sama U23, ujar Erick Thohir. Karena biasanya di FIFA Matchday selalu kita fokus timnas senior, tapi kalau di negara lain, saat FIFA Matchday itu tim juniornya tanding. Nah ini yang harus kita ubah persiapan kita di PSSI, sambung Erick menjelaskan. Liga 1 sementara akan berhenti selama periode tersebut. Jadi diharapkan tidak ada lagi polemik tarik ulur pemain antara klub dengan timnas Indonesia seperti sebelumnya. Ivar Jenner pulih dari cedera, 3 bintang timnas Indonesia ini berpotensi tersingkir dari starting line-up. Timnas Indonesia baru-baru mendapat angin segar dari kabar kondisi Ivar Jenner. Sebelumnya, gelandang berusia 19 tahun itu sudah cukup lama absen membela skuad Garuda karena cedera. Absennya Ivar Jenner sangat dirasakan oleh Sintayong karena lini tengah timnya tampil melempem, ditambah lagi Marcelino Ferdinand yang jadi andalan juga absen. Hal itu dibuktikan dengan 2 hasil mengecewakan 2 laga awal grup F melawan Irak dan Filipina. Absennya Marcelino dan Ivar Jenner jelas membuat kami agak kesusahan, ujar Sintayong. Kabar baiknya, Ivar mengabarkan bahwa cedera yang dialaminya sudah mulai membaik. Gelandang berdarah Belanda Indonesia itu pun mengklaim siap membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar pada Januari 2024 mendatang. Saya harap saya kembali pada periode selanjutnya pada Januari bersama timnas Indonesia, tulis Ivar saat menjawab pertanyaan warganet di akun Instagram pribadinya minggu kemarin. Saya sudah tak sabar membela timnas Indonesia di Piala Asia, imbu Ivar. Kembalinya Ivar Jenner ke timnas Indonesia bisa menghadirkan petaka bagi sejumlah nama karena terancam tersingkir dari tim inti siapa saja yang berpotensi. Ketiganya Rahmat Irianto, Adam Alis, dan Mark Klok. Piala Dunia U17 diharapkan jadi momentum PSSI untuk lebih serius garap kompetisi sepak bola usia muda. Ex-kapten timnas Indonesia Ferril Raymond Hatu mengungkapkan bahwa Piala Dunia U17 2023 ini menjadi momen penting bagi tanah air. Anak-anak muda Indonesia akhirnya mendapat pengalaman dan kesempatan bermain di level dunia. Kita sudah mendapat berkah tidak perlu mengikuti kualifikasi karena berstatus sebagai tuan rumah. Soal penyelenggaraan pertandingan dan turnamen sepak bola tentu bisa dipelajari banyak pihak, kata Ferril minggu kemarin. Anak-anak sekarang sudah mendapat jam terbang. Nah, sekarang harus dijaga untuk kedepannya seperti apa. Anak-anak timnas U17 itu nantinya tetap membutuhkan bimbingan karena suatu saat mereka akan ke tim senior, imbu Ferril. Ferril menekankan bahwa PSSI sebagai federasi harus lebih serius dalam menggarap kompetisi sepak bola. Yang perlu diperhatikan juga adalah kompetisi kelompok usia yang berjenjang, bukan hanya kompetisi profesional saja. Sebab regenerasi timnas Indonesia selalu dimulai dari kelompok usia dan anak-anak memulainya dari SSB. Dari situ mereka seharusnya mendapat kesempatan untuk berkompetisi sesuai dengan kelompok usianya. Indonesia sendiri saat ini memiliki Elite Pro Academy yang menampung 3 kompetisi kelompok usia, yakni U16, U18, dan U20. Sayangnya para pemain jebolan EPA terkadang tidak mendapat wadah saat memasuki usia senior. Kita lihat pada EPA, apakah anak-anak itu sudah mendapatkan tempat yang tepat dalam menambah jam terbangnya. Soal skill mungkin bisa bersaing, tapi dalam hal teknik dan fisik perlu banyak lagi peningkatan, ucap Ferril. Saya berharap federasi tidak hanya berhenti di sini. Federasi perlu menyiapkan ke depannya seperti apa. Setelah Piala Dunia harus ada fokus untuk bisa membuat kompetisi berjenjang yang berkualitas, tegas pria yang membawa timnas Indonesia meraih emas SEA Games 1991 itu.